warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana teman-teman untuk membuat laporan, analisis validitas dan reliabilitas dari data yang diberikan untuk tugas yang keempat. Sebelum saya masuk ke sini, saya akan membukakan terlebih dahulu tugasnya. Jadi dalam penelitian ini teman-teman diberikan sebuah tugas dengan judul pengaruh literasi keuangan syariah terhadap keputusan menjadi nasabah Bank Umum Syariah di Indonesia. Jadi nanti teman-teman dapat datanya ada 7 pertanyaan untuk literasi keuangan, yaitu X1, dan ada 10 pertanyaan untuk variabel Y, yaitu keputusan menjadi nasabah. Di hasil outputnya teman-teman nanti sudah bisa mendapatkan hasilnya, kemudian nanti ada untuk X-nya, untuk Y, baik itu kemudian untuk validitasnya juga sudah ada. Nah, dari hasil yang ada ini bagaimana cara teman-teman untuk menuliskannya. Jadi berbeda dengan sebelumnya yang outputnya langsung kita analisis. Pada kesempatan ini outputnya nanti tidak usah teman-teman print, jadi outputnya kita sesuaikan dengan analisis yang kita lakukan. Jadi saya akan berikan contoh. Jadi nanti kalau teman-teman mau dibuat ada covernya, silahkan covernya disesuaikan dengan variabel yang dijadikan sebagai judulnya. Kemudian tuliskan nama, kelas, dan seterusnya. Di pembahasan di sini sebenarnya ketika kita membuat pembahasan di bab 4, kita terlebih dahulu memberikan gambaran umum. Nah, berhubung kita tidak terlalu banyak membahas tentang gambaran umum, maka gambaran umum objek penelitian sementara kita kosongi. Kita langsung masuk ke poin yang kedua atau poin B, yaitu tentang hasil pengujian validitas instrumen. Nah, di pengujian ini kalau teman-teman bagian ini tidak mau ditulis, misalkan terlalu banyak karena harus tulis tangan, teman-teman boleh meniadakan bagian yang di bagian atas ini. Jadi teman-teman langsung hasil pengujian validitas dan reliabilitas variabel bla bla bla, dan ini ditunjukkan pada tabel 1 atau 4.1 dan tabel 4.2. Jadi bagian yang di sebelah sini, misalkan saya berikan warna kuning, ini teman-teman boleh tulis ataupun tidak. Jadi kalau nggak mau ditulis juga nggak masalah gitu kan ya. Kemudian setelah itu hasil yang diperoleh teman-teman dari SPSS silahkan dibuat bentuk seperti ini, jadi lebih gampang untuk teman-teman membacanya. Cara menulisnya adalah di sini ada R hitung. R hitung itu kalau di output, ya, kalau di output teman-teman bisa lihat di bagian ini. Ini kan ada bagian total, X total, X1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. R hitung itu adalah di bagian Pearson correlation-nya. Jadi yang ini yang teman-teman tulis nanti di tabel. Jadi tabel yang ada di sebelah sini itu didasarkan pada Pearson correlation. Kemudian untuk R tabelnya karena dia sama, ini adalah 0,3661. Kemudian teman-teman bisa kasih keterangan apakah variabel yang atau pertanyaan yang diberikan itu dia valid atau tidak. Kemudian setelah teman-teman membuat tabelnya, harus teman-teman jelaskan dari hasil tabel ini apakah semuanya valid. Kalau ada yang tidak valid yang di sebelah mana, seperti itu. Kemudian teman-teman ulangi untuk variabel yang kedua untuk ngecek validitas dan reliabilitasnya. Kemudian kalau sudah selesai di validitas, teman-teman bisa melanjutkan pengujian selanjutnya, yaitu pengujian reliabilitas. Pengujian reliabilitas ini teman-teman langsung dibuat seperti ini saja, biar nanti teman-teman lebih gampang di dalam membaca hasilnya. Jadi tidak harus yang ada di SPSS teman-teman langsung bawa ke sana, tetapi dibuat tabel lebih sederhana agar teman-teman lebih gampang untuk menjelaskannya, seperti itu. Nah, jadi di sini ada variabel X1 misalkan, nanti variabel Y, Cronbach alfanya berapa, batasnya berapa, dan keterangannya apa. Nah, setelah teman-teman membuat tabel, maka teman-teman harus menjelaskan tabel yang ada di sana. Oh, dari tabel ini apa sih gitu ya yang teman-teman peroleh, seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa masukkan di sana. Kalau sudah, berarti teman-teman sudah bisa menyelesaikan tugas tugas keempat pada pertemuan kelima. Jika ada yang mungkin masih bingung terkait dengan penjelasan dari apa yang sudah saya sampaikan, teman-teman bisa masuk atau bisa tanya di grup biar
teman-teman tidak mengalami kesulitan di dalam mengerjakannya. Intinya adalah tidak semua yang ada di dalam pembahasan yang saya sampaikan itu teman-teman tulis semua. Jadi teman-teman boleh mengambil beberapa yang menurut teman-teman lebih cocok untuk digunakan. Sebagai contoh yang sebelah ini teman-teman boleh tidak ditulis, tidak masalah. Jadi langsung ke hasil pengujian validitas variabel apa dan apa, seperti itu. Sekian dari saya untuk penjelasan dari tugas pada pertemuan kelima, yaitu tugas keempat, materi, pengujian, validitas, dan reliabilitas. Semoga deskripsi dari tugas ini bisa membantu teman-teman lebih memudahkan dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.